terharu. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman. Dan hari ini mengangkat soal ini, ekspor emas kena pajak, saham logam mulia rontok. Kementerian Keuangan sedang merampungkan rancangan peraturan Menteri Keuangan alias RPMK yang akan meregulasi biaya keluar komoditas emas sebesar kisarannya nih 7,5 hingga 15%. RPMK ini akan diterbitkan pada tahun 2025 sehingga biaya keluar atas emas bisa langsung diterapkan pada tahun depan atau 2026. Lalu siapa yang paling terimbas dari kebijakan ini? Tentunya perusahaan yang produksi emas termasuk yang melantai di bursa. Kabar ini pun langsung direspons negatif oleh pasar. Namun sebelum membahas lebih jauh, kita lihat dulu apa kata Kementerian Keuangan terkait dengan peraturan ini. Kita lihat. Nah ini dia, kata Febrio Kacaribu, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, katanya saat ini PMK untuk penetapan biaya keluar dari emas ini hampir dalam proses di titik akhir. Ini Febrio juga menjelaskan bahwa pembahasan Belaid ini untuk mendukung hilirisasi dan ekosistem di bank bulian di Indonesia, termasuk untuk memastikan ketersediaan pasokan emas. Sementara itu, saudara, target Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa adalah peraturan ini bisa menambahkan penerimaan negara sebesar kurang lebih 2 hingga 6 triliun rupiah per tahun. Dan berikut ini pernyataan lebih lengkap dari Menteri Keuangan. Emas ada kan, karena kita sekarang kan biaya ekspornya nol kalau nggak salah. Itu selain untuk meningkatkan pendapatan pemerintah juga untuk melihat sih berapa sih ekspor emas kita sebetulnya. Jadi kita lihat nanti ada potensi income apa yang kita bisa dapat dari pertambangan itu yang mungkin estimasi sebelumnya belum tahu. Saya nggak estimasi. Nanti salah angkanya, saya lupa angkanya berapa triliun lah gitu. 2 sampai 6 triliun ya. Lalu seperti apa, saudara, usulan tarif bea ekspor emas ini berlaku untuk jenis emas seperti apa saja? Ini datanya berikut ini, saudara. Ini usulan tarif bea ekspor emas. Di antaranya, saudara, ada jenis DOR atau yang berlaku dengan pajak keluar sebesar 12,5%. Ini jenis DOR ini yaitu emas tengah jadi dengan campuran mineral. Kemudian juga yang kedua ada granules. Ini pajaknya sebesar 12,5%. Granules ini adalah butiran emas hasil pemrosesan. Sementara yang ketiga ada cash bars. Ini merupakan batangan tuangan yang dikenakan pajak sebesar 10%. Dan terakhir ada emas batangan cetakan yang sudah rapi sebesar 7,5%. Dan angka-angka ini, saudara, berlaku dengan syarat harga emas global di bawah $3.200 Amerika Serikat per troy ounce. Lalu bagaimana jika harga emas dunia di atas itu? Maka biaya ekspor yang dikenakan akan lebih tinggi lagi, 2,5% dari ketentuan. Makanya jika sekarang misalkan DOR 12,5%, maka ditambah 2,5%, maka ini masing-masing jadi 15%, 12%, dan yang terakhir di minted bars menjadi 10% apabila ketentuan tadi berlaku. Lalu seberapa besar rancangan peraturan Menteri Keuangan ini berdampak ke saham-saham logam mulia di Bursa Efek Indonesia? Sejak diumumkan pada Senin pekan lalu, Kompas Bisnis menyajikan data berikut. Nah ini dia, ini ada kinerja saham logam mulia dalam sepekan. Jawabannya adalah sangat berpengaruh dan direspons negatif oleh pasar begitu. Terbukti sejak diumumkan Senin pekan lalu hingga penutupan bursa pada Jumat lalu, terpantau saham-saham dari perusahaan emas ini berguguran.
Kompas Bisnis Saudara ini menyajikan beberapa saham sebagai contoh saja begitu. Di antaranya kita melihat yang paling populer adalah Antam atau dengan kode ANTM. Ini dari Senin pekan lalu turun 4,28%. Kemudian kita lihat juga ada AMMN yang turun 3,36%. Dan ada Arci yang turunnya paling dalam selama satu pekan terakhir yaitu 9,96%. Dan ada PSAB yang juga turun dalam yaitu sebesar 8,70%. Dan terakhir yang sebagai contoh yang kami sajikan adalah UNTR, penurunannya sebesar 3,48% selama sepekan terakhir. Dan saudara, penurunan yang besar tampak pada Arci dan juga PSAB seperti saya sebutkan tadi yang masing-masing turun sebesar 9,96% dan 8,7%. Mengapa demikian saudara? Ini dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya di perusahaan lainnya, total ekspor Arci dan juga PSAB ini 100% emas sehingga tentu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan keduanya. Dan saudara, sebenarnya seberapa besar dan mengapa pasar begitu responsif dengan rencana bea ekspor emas ini? Kita akan bahas bagaimana dampaknya terhadap perusahaan yang bergerak dalam pertambangan dan juga pengolahan emas. Kompas Bisnis nanti akan membahasnya. Namun saudara, apabila kita berbicara dengan kinerja dari perusahaan-perusahaan atau emiten yang berbisnis di bidang logam mulia ini, kita lihat juga bagaimana di responnya di Senin kemarin. Apabila ini merupakan angka-angka selama satu pekan terakhir, saudara, pada saat pengumuman itu dilakukan pada hari Senin pekan lalu, justru penurunan juga terjadi, tapi tidak sedalam ini. Namun hari demi hari begitu ya, selama satu pekan, bahkan di penutupan bursa kemarin, penurunan ini terjadi semakin dalam, bahkan terhadap emas Antam yang populer, yang ekspornya tidak sampai 100% begitu. Dan AMMN juga yang ekspornya tidak sampai 100% juga terus turun hingga mencapai 3,36%. Dan yang memang luar biasa ini terjadi fenomenanya di angka 9,96% di Arci penurunannya dan juga PSAB sebesar 8,70%. Seperti saya sebutkan tadi, dua perusahaan ini memang mengekspor emasnya begitu dan 100% emas yang diekspor. Sementara UNTR memang persentase emas yang diekspor tidak begitu banyak sehingga kita lihat juga penurunan sahamnya juga tidak begitu besar begitu dibandingkan dengan yang lainnya sebesar 3,48%. Kita bahas saudara terkait dengan hal ini, fenomena ini dengan Praska Putrantio, CEO Advisor Provina Visindo. Mas Praska, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Mas Praska, bisa dijelasin dong sebenarnya itu seberapa besar sih dampak bencana bea ekspor emas ini terhadap industri logam mulia di Indonesia tentunya? Ya, baik. Jadi untuk rencana pengenaan bea ekspor ini kan dari komoditas emas, memang tujuannya adalah yang pertama itu ini ya untuk mendorong program pemerintah khususnya terkait dengan hilirisasi emas seperti itu di nasional. Dan juga kalau kita lihat kan juga efek keduanya adalah tentu saja bisa meningkatkan dari pendapatan dari pajak negara ya dari sisi ekspor emas. Dan juga memang kalau kita lihat sini kan emas sepanjang kurang lebih hampir year to date itu kan naik sekitar Mas Praska, audionya bisa dinaikkan, tampaknya termute. Mas Praska, bisa dibuka lagi audionya? Baik, tampaknya ada kendala audio dengan Praska Putrantio, yang merupakan CEO Advisor Provina Visindo yang menjelaskan terkait apa saja dampak dari rencana bea ekspor emas ini terhadap industri logam mulia. Tadi seperti disebutkan bahwa memang kemungkinan ada sejumlah dampak khususnya terhadap perusahaan-perusahaan emas yang ada di belakang saya ini begitu, termasuk bagaimana terkait dengan profit mereka. Tadi juga ada kondisi-kondisi tertentu terkait dengan besaran pajaknya. Ada besaran pajak jenis-jenis emas yang 12,5%, bea keluarnya ada juga yang sebesar 7,5%, dan tentu ini juga tergantung dengan harga ataupun dinamika harga emas dunia.
jika melihat kondisi harga emas di dunia masih dalam sekitaran $3.200 Amerika Serikat per troy ounce, maka angka-angka terkait dengan jumlah atau persentase pajak sebesar 12,5% dan 7,5% ini akan berlaku. Namun tadi apabila memang melebihi itu, di mana harga emas dunia dinamikanya terus naik, begitu terus meningkat seperti yang berlaku pada beberapa waktu terakhir, termasuk harga emas global begitu. Dan ini menyebabkan kenaikan ataupun potensi kenaikan terhadap pajak di emas ataupun bea keluar emas di Indonesia sebesar 2,5%. Itu yang menjadi rangkuman terkait dengan kinerja saham logam mulia dalam sepekan dan juga tadi membahas terkait bagaimana saja dampak dan juga dinamikanya. Saudara, jangan kemana-mana, susah jeda, Kompas Bisnis masih akan kembali untuk Anda dengan informasi rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 18 hingga 19 November 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%. Apa pertimbangannya dan bagaimana hitungannya? Kompas Bisnis akan kembali susah jeda, tetaplah bersama kami. Suka bikin konten tapi cuma disimpan? Tertarik sama dunia jurnalistik? Hey, sini! Ini dia, Stay Tuned! Tempat talenta muda berkreasi sekaligus berkesempatan bikin karya terbaik versi kamu untuk ditayangkan di platform Kompas TV. Kamu juga berkesempatan dapat pelatihan seru dari ahlinya. Yuk daftar melalui microsite.kompas.tv/staytuned atau scan barcode berikut ini. Stay tuned. Let's make stories together.